Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, lagi-lagi Juma kalah argumentasi dengan Agatha. Dan langsung saja kita lihat videonya. Namun sebelumnya mari kita melihat cuplikan video seorang bapak di video berikut yang menjelaskan beberapa ayat Al-Quran yang perlu kita pahami bersama. Jangan lupa tekan tombol like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Tapi karena Bapak mengklaim kitab sebelumnya sudah tidak asli, saya mau tunjukkan bukti kitab Bapak itu udah ada perubahan. Mau nggak menerima tantangan saya? Ya, coba mau saya buktikan? Silakan. Oke, Bapak ada Al-Quran di situ? Ada. Menurut Bapak, siapa yang tahu hari kiamat? Yang tahu hari kiamat itu kan rahasia Allah. Hanya Allah, betul. Allah Hanya yang Allah, tahu, betul. Jodoh, rizki, dan maut itu rahasia Allah. Abang sendiri pun juga nggak tahu. Jangan ditambah-tambahi Pak, hari kiamat aja ini kan pusing. Saya pusing sama orang Islam ini, ekornya banyak loh kalau ngomong. Ya, supaya penonton biar tahu. Karena sekarang banyak manusia. Sakit kepala saya ini. Lagaknya sosok dari Tuhan. Aduh. Ya kan ini Kita biar tahu penonton abang biar tahu. Oke, menurut Bapak, hanya Allah yang tahu hari kiamat, betul? Iya, betul. Apa ayatnya? Surat Luqman ayat 34. Coba dibuka dulu, silakan. Baca Arabnya dulu. Surat Luqman ayatnya ayat terakhir. 34. Wah, kalau Adi Hidayat baris terakhir, halaman sekian baris terakhir. Kalau Adi Hidayat kan gitu modelnya kan. Tapi bukan Quran yang dibilang Adi Hidayat. Ya, kitab suci Bukhari Muslim. Iya, sama kitab karangan ulama. Oh, Adi Hidayat gitu, bukan Quran. Silakan Pak, silakan. Luqman. Arabnya dulu. Terjemahannya. Arabnya dulu dong. Silakan. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul gais. Stop. Apa tadi? Innallaha indahu terus ilmu sa'ah. Ilmu sa'ah, sampai itu aja artikan, itu udah jelas kok, artikan itu. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah. Di sisinya pengetahuan tentang hari kiamat. Oke. Pengetahuan tentang hari kiamat, ya. Kata pengetahuan, mengetahui di situ apa kata bahasa Arabnya? Ilmu, betul. Ilmi ya. atau ilmu? Ilmu, oke. Mengetahui itu ilmu, pengetahuan atau mengetahui ya. Ilmu, betul. Ya, Bang, betul. Ini sejalan dengan surat Al-A'raf. Coba dibuka ayat 187. Tapi nanti saya tunjukkan Isa tahu hari kiamat. Wah, makanya saya bilang kitab Bapak ini sudah tidak terjaga. Coba surat Al-A'raf ya. Ayat 187. Itu narasinya sama. Hanya Allah yang tahu hari kiamat. Coba dibaca. Ya, penonton, ini karena keterbatasan pengetahuan saya tentang. Nggak apa-apa. Ya, jadi terpaksa saya buka-buka karena saya nggak hafal. Iya, mending di sini di kamar saya Bapak mau buka Quran ya, daripada mengikuti ulama atau ustadz yang dibaca kitab suci Bukhari Muslim, kitab tafsir, kitab karangan ulama. Coba dibaca dulu Al-A'raf ayat 187, bahasa Arabnya dulu ya. Ya. Jadi kita mengerti betul-betul Allah lah yang pasti mengetahui hari kiamat. Coba dibaca. Coba. Yas'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha. Oke. Terus Qul innama rabbi. Stop ya. Qul innama, betul?
Ya. Terus inda Rabbi, betul. Qul innama ilmu Oke. ilmuha inda rabbi. Oke, kul innama ilmuha inda Rabbi, betul. Ya betul. Oke, coba artikan sampai situ aja, coba. Mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi. Oke. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Stop. Tidak ada seorang. Stop. Oke. Sesungguhnya katakanlah. Jadi ada orang yang bertanya tentang hari kiamat itu kan di ayat itu Al-A'raf 187. Ya, katakanlah sesungguhnya yang mengetahuinya itu di sisi Allah, betul? Iya. Kata mengetahui di situ ilmu juga, betul? Coba ilmu, Ilmu juga. juga. Coba ilmu Iya, juga. ilmu juga. Betul ya? Iya. Betul ya? Betul. Tapi kalau di hadis Nabi Muhammad ngerti hari Jumat, ya heran juga. Yang tahu hanya Allah, kok Nabi Muhammad malah ngerti hari Jumat lagi, teman-teman. Coba Bapak buka surat Az-Zukhruf ayat 61. Isa tahu. Makanya saya bilang kita Bapak tidak terjaga. Coba dibuka. Maksudnya di sini terjaga maksudnya keasliannya atau apanya isinya? Ya keasliannya. Wah, keasliannya ya ini asli lah, dari dulu memang seperti ini bunyinya. Berarti nggak berubah-ubah dari dulu zaman Nabi, nggak berubah-ubah sampai sekarang. Dari 1400 tahun yang lalu tidak pernah berubah. Kalau ada berubah satu ayat pun berubah. Makanya saya buktikan kepada Bapak. Kalau ada pertentangan di dalamnya, pasti ada perubahan. Gini Pak, gini, bukan Al-Qur'annya yang salah, bukan. Tapi ini loh yang Bapak pegang itu udah terjadi perubahan. Coba saya kasih sebelum Bapak buka dulu surat Az-Zukhruf ayat 61. Silakan Pak. Saya mau cari ayat yang lain, apa yang Allah katakan ya. Saya tidak menuduh Qur'annya itu yang berubah-ubah, tidak. Tapi tulisan yang Bapak pegang sekarang itu. Bapak bilang dari dulu sama. Dari mana? Ya, saya bisa bahkan di yang lain bisa menemukan 100 kesalahan. Ya. Nih, di surat An-Nisa. Tuhan itu tidak pernah membuat kesalahan. Sebentar, Bapak. Di surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Qur'an, kata Allah. Apakah kamu tidak mentadaburi Al-Qur'an? Jika Quran ini bukan dari Allah, atau jika Quran ini dari selain Allah, maka akan banyak ditemukan ikhtilaf, pertentangan di dalamnya yang banyak. Ya, seperti kitab-kitab sebelah ya. Seperti kitab Bapak. Tidaklah. Ya coba dibuka Az-Zukhruf ayat 61. Silakan dibuka dulu. Apa? Apa di situ? Apa di situ? Wa innahu la ilmun lisa'ah. Stop. Apa artinya itu? Sesungguhnya dia Isa. Wah, dia Isa kan? Siap. Terus? Benar-benar menjadi pertanda. Oh, menjadi pertanda. Tadi di dua ayat mengetahui, tiba-tiba di ayat yang Az-Zukhruf menjadi pertanda. Bahasa Arabnya di situ ilmu nggak? Iya. Iya, berarti kalau diartikan yang tepat, dan sesungguhnya dia, Isa, la ilmun, benar-benar mengetahui, lisa'ah, bagi hari kiamat, betul? Iya. Iya. Kenapa Isa bisa tahu hari kiamat? Sedangkan kasih Allah kan semuanya diberitahukan. Berat, saudara, berat. Pak, di ayat sebelumnya cuma 2 ayat dalam Al-Quran yang udah kita baca, hanya Allah yang tahu hari kiamat itu. Kenapa di surat Az-Zukhruf ayat 61 kok tiba-tiba Isa tahu hari kiamat? Berarti ada kesalahan kan? Saya tidak bilang Qur'annya yang salah, tidak. Tulisan yang buku yang Bapak pegang yang salah. Betul. Bingung deh Bapak.
Saya baca semua. Tidak ada Al-Quran itu tidak ada kesalahan, Bang. Semuanya dia sudah jelaskan, Bang. Kalau namanya nabi, nabi kan pasti diberikan hidayah. Semuanya nabi pun mengetahui sebenarnya kalau dia mau, Bang, pasti dia tahu hari kiamat kalau dia mau. Pak, 2 ayat yang sudah kita baca, Al-A'raf ayat 187, surat Luqman ayat terakhir. Hanya Allah yang tahu hari kiamat, betul. Betul. Di sisi Allah lah yang ngerti itu, betul. Dengan nama Allah. Nggak usah ke situ. Kamu bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh. Kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh ke situ. Kamu bedakan dong. antara perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama. Bedain Kamu sifat. tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar ya teman-teman ya, dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Cuma kasihan sekali kamu ke sini tuh ya. Cuman mau membawa ketololanmu. Kau bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat deh. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ilmu. Kau larinya kemana? Lari ke Yesaya. Jangan dong, Dek. Ya, tanggepin dulu. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara, kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama. Kasihan. Ya, kasihan kamu. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa membedain, ya rugi dong. Gus, selama ini petentang-petenteng kupikir berkelas. Sekarang begini. Anda, Bedakan dulu. Saya kira Anda hebat loh. Saya kira Anda hebat loh. Bisa membedakan nama dengan sifat. Loh iya dong. Ngapain ku main mute? Ngapain ku main mute kalau gitu? Ngapain? Karena kan saya sebentar mampu. Coba suruh Allah lagi mute saya. Coba suruh Allah mute saya. Allahmu nggak bisa. Itu kan, kelas semua aja. Saya Tuhan di rumah saya. Parah. Loh, coba kalau saya suruh Yesus, sifat dengan saya suruh nama. Yesus bisa nggak? Sabar. Yesus ku suruh bisa menyelam nggak Yesus? Coba kau suruh Yesus menyelam lomba. Lucu kau ya. Kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan Allah ya. Tadi Juma sudah mengatakan Allah adalah sifat ya. Demi mengutamakan egoisnya. Juma mengatakan Allah adalah sifat. Allah adalah kalam. Allah adalah 20 sifat Allah. Kasihan. Ya, memalukan. Sangat-sangat memalukan. Tolong ya, semua yang mengaku pengikutnya Juma, ajarin dulu Juma 20 sifat Allah ya. Mulai dari wujud, qidam, kok disuruh hafal. Bedain sama Asmaul Husna. Dari sini kita udah tahu ya, Juma itu ternyata nggak bisa bedain mana sifat, mana Asmaul Husna. Kasihan Juma. Lu cuman ke room gua minta koin, percuma. Ya, jadi itu ya kesimpulannya, Allah itu adalah 99 tunggal. 99 in one. Karena Juma mengatakan sifat Allah 99. Thank you. Kita lihat poinnya ya, teman-teman ya. Orang-orang botol kayak gitu tuh ngapain diagung-agungkan? Nah, 376 orang bilang ya 99 in one. Kita masih Tritunggal, dia 99 in one. Mantap. Juma, masa kau sih sama gua, jadi satpam aja dia. Jadi satpam dong. Juma nggak asik. Kasihan. Keren ya, ini ada 567, berapa? 580 orang, 99 in one. Apa yang kamu merepek ini?
Apa kau merepek ini? Turun aja. Oke, Tan Ciu, Islam atau Kristen Tan Ciu? Halo. Halo, Juma. Salam. Halo. Halo. Silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Jangan kayak Juma ya. Allah itu 99 in one. Allah adalah sifat ya. 99 in one enggak sih? Aduh. Juma diajarin dulu dong Ustadz, Bib, ajarin dong Juma. Bikin malu. Oke, Dewa, Tama, siapa? Tama, silakan Kenapa Tama. lonte? Kenapa lonte? Islam. Lonte Kristen. Ih, lonte Kristen. Lonte Kristen nanti nangis, nanti minta maaf lagi. Mau dilaporin nanti nangis, minta maaf sama Juma. Aduh, kesian ya orang lonte Kristen ini. Nanti ngemis minta maaf kayak dulu. Teman-teman lihat ya, ini Islam, Bang. Abang bilang kayak gini, yang ngajarin Allah atau Nabi, Bang? Lontemu yang ngajarin, Maria yang ngajarin lonte. Ini yang ngajarin Nabi, istrinya Yusuf. Itu yang Bang ya, ini ya, itu adalah sifat Islam ya. Contoh itu kenapa? Karena bergurunya sama Juma yang mengatakan Allah 99 in one. Jadinya gitu. Ajaran Islam. Ya, kita ini biasa aja, mau dikata-katain aja selau ya kan. Yang penting nggak buka boba kayak Rifa ya. Oke, silakan Islam pasti nih. Ya. Ya, silakan Islam. Mau bertanya apa Islam? Ini dengan siapa? Lonte ya? Wah, Islam sekali. Ya. Lontenya Yesus ini. Oh, bukan Bang. Rifa yang buka teteknya kemana-mana, mungkin itu kotanya Bang. Tuh. Bang, ini yang ngajarin Allah langsung Bang? Atau Nabi Anda Muhammad? Coba Bang, ini Nabi Muhammad Bang, yang ngajarin Anda. Makan babi kau. Oh, ini ajaran Islam. Keren ya, hari ini ajaran Islam kita lihat ya, dengan seksama ya, mengerikan sekali ya. Ucap Islam. Ya, kasihan loh. Ini kenapa cerminan Islam seperti ini semua ya, yang naik ya. Nih, Allahnya nggak malu ya, dengan seperti ini ya. Tolong ya, yang mana? Tolonglah. Ini Islam semua ajarannya gitu, udah berapa kali ya, Islam tuh kayak gitu ya. Coba kita naikin lagi Islam-Islam yang lainnya ya. Nih, kita naikkan, nggak apa-apa. Kita akan semakin tahu ajaran Islam itu seperti apa, khas sekali. Assalamualaikum. Ya, silakan. Selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Saya ingin mengatakan di sini jangan bawa-bawa Islam. Ya. Yang tadi datang itu bawa Asmaul Husna semua loh, Bang. Ingat ya, Islam tidak pernah mengganggu orang apabila diganggu. Oh, itu tadi Islam ngapain di Bang? Indonesia Atas naik ke room saya. Siapa Bang? Ya. Oh, Kalian tiba-tiba minoritas. lupa ya. Wah. Kamu kalau ngomong tuh berdasarkan fakta, itu dalil. Saya dari tadi ngomong di sini baik-baik. Halo Bang, tiba-tiba Islam. Nah, itu ke room saya kok kesurupan semua. Kenapa? Gimana nih? Gimana Bang Palestina? Kenapa ajaran Anda seperti ini gitu? Kalau nggak mau menyerukan bahwa ajaran Islam itu baik-baik saja, datang ke room saya itu sopan lah. Kenapa seperti ini? Gimana Bang?
Anda Islam juga kan? Malu ya? Tadi mute sih. Halo, Anda selamat Islam atau siang. Kristen, Bang? Kita Anda Islam atau ciptakan. Kristen? Saya tanya, Palestina, Anda Islam atau Kristen? Saya Islam. Yo, Anda Saya Islam Islam. kok nggak Islam? Tapi Tadi juga semuanya naik ke room saya Islam, Anda Islam, kok nggak boleh bawa-bawa Islam? karena Anda yang memulai. Loh, Anda kan Islam, kok nggak boleh bawa-bawa Islam? Anda? Makanya saya muncul di sini, setan, perempuan setan. Hei, kamu tinggal di mana sih? Wah, Islam. Kamu jangan Islam, pancing. gimana Islam? Islam nggak pernah mengganggu orang. Gimana Islam? Wah, Islam itu nggak pernah mengganggu orang. Bentar, kapan saya ganggu Anda? Anda datang ke Oh iya rumah jelas saya apa? terganggu dong, kecuali dengan agama Anda. Agama kamu itu agama pagan, ingat. Sesuai ajaran Anda ya, Pak. Sesuai ajaran Anda ya, An-Anfal ayat 12 ya. Kelak akan aku timbulkan ketakutan di hati mereka, maka tebaslah leher orang kafir dan potonglah ujung-ujung jarinya. Ini ajaran Islam. Iya kan? Anda nyari alamat saya kan? Ya kan? Benar nggak? Ini ajaran Islam loh. Udah bang, abang mau nyuruh Sherlock mau ngapain? Mau melakukan An-Anfal ayat 12, mengamalkan An-Anfal ayat 12 bang. Keren kali ajaran Islam ini, sangat hebat. Yang mana bang? Ya, selamat siang. Gimana ini? Abang mau mengamalkan juga nggak ini? An-Anfal ayat Halo, 12. selamat siang. Ya, selamat siang. Anda Islam atau Kristen? Islam, Mbak, Islam. Islam. Ya, Lagi-lagi Mbak, Islam. gini, Jadi gimana Mbak, saya nggak mau bawa Islam? Mbak, kalau buka room, kalau mau diskusi yang baik-baik, jangan menghujat, nggak baik. Loh, apa hujatan saya, Bang? Waliyadin. Oke, apa Jadi hujatan agamamu, saya? Apa agamamu. hujatan saya? Itu banyak Apa tadi. hujatan saya, Bang? Banyak tadi bilang Apa? Islam Satu aja, begini, satu, nggak boleh. Satu. Orang Islam saling menghargai agama orang lain. Tunjukin dulu satu hujatan saya. Satu. Apa? Itu tadi bilang Apa hujatan banyak saya? kamu bilang tuh Islam ini Apa Islam satu? itu. Sebutin satu. Sebutin satu. Kalau misalnya berdebat tidak mampu dengan ilmu Sebutin akal hujatan Anda. saya. Islam dengar ya. Sebutkan hujatan saya apa? Satu aja. Cepet. Apa? Tadi kamu bilang Islam begini, Islam begitu. An-Anfal ayat 12 bener nggak? Yang tadi naik ini semuanya saya tanya apa Islam? Perkataannya apa? Kotoran boleh. semua. Ya itu ajaran Mau Islam. Ini Islam. Kita hidup Bang, kalau kamu memang ngomong lakum dinukum waliyadin, ada orang Islam yang ngata-ngatain saya tadi ya, lonte apa segala macam. Kok diem aja, Bang? Kalau memang, sebentar Bang, kalau memang Islam itu ajarannya baik, itu yang tadi naik menghina saya ya, yang Islam Karena Anda yang semua. memulai. Emang saya mulai apaan? Emang SPBU mulai dari nol. Wow, jangan gitu dong. Jangan di mute, Sekarang jangan di saya mute. tanya Anda, apa hujatan saya? Coba. Iya, kalau mau berdebatlah dengan baik, cari jalan yang benar. Bang. Menurut kau, ada orang naik ke room saya ngata-ngatain saya lonte, itu apa, Bang? Islam loh, Bang, yang ngomong. Room ibu ini untuk berdebat, Loh, bukan itu tadi apa, Bang? Islam tadi yang menghujat saya, kau nggak nasehatin. Saya nggak ngomong apa-apa, kok kau bilang aku yang hujat? Kepalamu di mana? Hah? Aneh. Hah? Ya, kau bang, minimal kalau kau Islam bang, yang ngata-ngatain saya itu tuh yang menghujat, bukan saya, botol. Ya, yang menghujat jangan dinaikin. Lah, lu di sini ngapain ngatain malah mitnah gua yang menghujat. Tapi kan Mbak bilang Islam gini, Islam begitu. Loh, memang itu. Tadi saya tanya, Anda Islam. Setiap apa yang Anda omongin ya itu keluar dari mulut Islam. Jangan di-mute lah kalau lagi ngomong ya. Mbak ngomong saya dengar. Jadi kamu nggak bisa membuktikan saya menghujat. Nggak bisa. Kasih. Wah, mana?
Kalau kamu nggak bisa membuktikan saya menghujat, ya jangan bilang saya menghujat dong. Bikin malu. Ya, di room saya ini udah kelihatan banget ya. Omongannya itu kotor, ngancem, kotor, ngancem, kotor, ngancem. Ya itu memang karena kalian menggambarkan itu ajaran kalian. Habis Jumatan kerasukan. Praktek ya teman-teman ya. Nih, kok saya dapat peringatan ya Sherlock. Ini ada peringatan untuk saya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Dikencengin tap-tapnya. 99 in 1 ya, kata Gurunda Juma. Oke, silakan Fahri. Silakan apa dulu ini Mbak? Ya, selamat sore. Selamat siang. Silakan apa Mbak? Apa, bro? Ya, mau temanya bertanya apa? Naik ke room saya mau ngapain? Ya namanya orang masih dipersilakan. Temanya apa? Enggak ada. Udah, turun aja kalau nggak bertema. Sherlock mau GoFood. Itu ya teman-teman ya. Jadi apa yang kalian narasikan itu mencerminkan iman kalian. Itu mencerminkan ajaran kalian. Saya udah mengingatkan berkali-kali, jangan kalian ini menjadi alatnya iblis. Jangan jadi alatnya iblis untuk apa? Menghujat saya. Kamu yang mulai. Saya mulai dari mana? Dari nol. Orang itu ya naik ke room saya persilakan bertanya tentang iman saya. Kok saya yang mulai? Kamu yang nanya, kamu yang sakit hati. Ada-ada aja. Janganlah gitu. Kurujak kau nanti naik. Ada Asyarif, silakan. Bertanya nih. Islam ya? Islam bang. Ya. Oke, silakan bang, nanya. Tuhan Anda kan Yesus. Ya. Betul tak? Betul. Bisa nggak dibuktikan dia bukan manusia? Dia Tuhan yang jadi manusia bang. Iya, bisa nggak dibuktikan bukan manusia? Dia Tuhan dan manusia. Yang saya minta, bisa nggak dibuktikan dia bukan manusia? Nah, dia keduanya, dia Tuhan dan manusia. Ya, kalau keduanya bisa nggak dia sekarang jadi manusia? Loh, dia sudah jadi manusia, makanya 2000 tahun yang lalu dia mati Gimana dan sekarang bangkit. dia? Kalau di manusia? Di sorga. Di dunia ini kan dia pernah datang ke dunia. Iya, 2000 tahun yang lalu dia kan sudah membuktikan dia Tuhan dan manusia. Itu kan 2000 tahun yang lalu, yang saya tanyakan sekarang. Oke. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan saya sudah membuktikan, coba buktikan dulu Allahmu bang. Dia adalah Allah yang berkuasa. Saya udah jawab. Saya kan udah jawab. Sekarang kalau Tuhan saya sudah membuktikan, sebentar bang. Kalau Tuhan saya sudah membuktikan dia adalah manusia dan Allah dengan cara mati dan bangkit. Coba sekarang buktikan Allahmu itu maha kuasa. Yohanes 3:57. Dengar dulu. Kalau Yesus kan sudah pernah membuktikan sekali. Allahmu buktikan dulu dia pernah mati dan bangkit. Membuktikan dia Tuhan. Coba siapa yang dia bangkitin lah minimal, nggak usah dulu mati. Siapa yang sudah dia bangkitkan dari tahun 600 sekian? Ayo, dari abad ke-7. Coba buktikan dulu Allahmu ini pernah membangkitkan satu orang. Ayo, silakan. Masa Tuhan saya mulu yang buktikan? Tuhanmu kapan hari? Coba. Nah ini ya si Palestina yang tadi sok-sokan tadi, tiba-tiba dia typing penyembah berhala, tengok kan? Nah, ini Islam ini di atas lain, di bawah lain. Coba itu tengok Palestina tadi yang naik tadi. Hah?
Islam, Islam. Di atas kau sok-sokan, di bawah kau busuk. Borsik, makasih lomon sude. Borsik. Coba Bang, buktiin dulu dong Allahmu itu adalah Tuhan, Bang. Yohanes 5:37. Tuhan tidak Allahmu, dapat Allahmu. dilihat, tidak dapat didengar suaranya. Allahmu. Kenapa kamu bisa Itu lihat bukan Tuhan? Tuhan, Bang. Itu bukan Tuhan, Bang. Itu Allah, Bang. Coba baca sekali Iya, lagi. tidak bisa dilihat. Dari mana Baca kamu bisa sekali lihatnya? lagi. Itu Allah, Bang, bukan Tuhan. Kau ngerti nggak bahasa Indonesia, Bang? Iya, Allah tak bisa dilihat. Jadi Allah berbeda dengan Tuhan. Itu kan tulisannya Allah. Kok kau ganti jadi Tuhan, Dek? Yesus dari apa dia? Tuhan. Yesus itu Allah dan Tuhan. Allah. Kalau keilahiannya itu nggak bisa dilihat, Dek. Kemanusiaannya yang bisa dilihat, Dek. Nah, sekarang kalau Allahmu adalah Tuhan, buktikan dulu dong. Minimal satu orang yang bisa dia hidupkan. Ayo. Masa Tuhan saya sudah membuktikan Tuhanmu belum? Tuhan saya tidak dapat dilihat manusia. Ya, minimal dia buktikan dulu Bisa satu didengar. orang yang bisa dia bangkitin. Coba. Kalau kamu bisa Minimal. buktikan wujud akalmu, Minimal Allah mau buktiin dulu pernah menghidupkan bisa satu nggak kamu orang. buktikan wujud akalmu? Wow. Apa yang dibahas oleh Bapak yang cukup mengerti tentang Al-Quran di video awal, dan kita juga sudah mendengarkan apa yang dibahas oleh Apologet Kristen dengan Juma di video kedua. Ya, tentu banyak poin yang memberkati kita, banyak poin yang memberikan kita pemahaman-pemahaman baru, baik tentang Al-Quran maupun tentang Alkitab. Nah, di video kedua tadi kita boleh dengarkan bagaimana Apologet Kristen berdebat dengan Juma tentang beberapa ayat Alkitab, dan kita juga bisa simak bagaimana Juma kemudian kalah argumentasi dengan Apologet Kristen. Ya. Juma tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan, sehingga kita bisa lihat dia kalah debat dengan Agatha. Nah, saudara dalam Tuhan, banyak poin yang mereka sampaikan, yang mereka bahas, terutama yang disampaikan oleh Agatha tentang iman kekristenan, tentang Yesus Kristus, tentang Allah Kristen, dan poin-poin lainnya yang pastinya memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita bersuka cita ya. Nah, saudara dalam Tuhan, setelah menonton video tadi seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan-tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan tanggapan yang memberkati kita sekalian. Nah, di kesempatan ini juga saya kembali ingatkan kepada kita supaya kita tetap menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Ya, beberapa hari yang lalu ada satu video yang beredar di media sosial, di mana di salah satu daerah atau di salah satu tempat, ya, beberapa orang yang kelihatan intoleran mengganggu retreat ya pemuda Kristen. Ya, mereka sedang retreat dan sekelompok orang mengganggu mereka, bahkan terlihat di video itu mereka melakukan hal-hal yang kurang patut sebenarnya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya kembali ingatkan kepada kita supaya kita menjunjung tinggi yang namanya toleransi ya, karena tanpa kita mengedepankan toleransi, tanpa kita menjunjung tinggi nilai toleransi, maka begitu susah kita mendapatkan yang namanya
damai dan sukacita. Ya, kerukunan antar umat beragama. Ya, sering saya sampaikan bahwa di Indonesia ini kita memiliki berbagai perbedaan. Kita kaya dengan perbedaan. Mulai dari perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang boleh ada ya. Jadi bagaimana kita bisa rukun satu dengan yang lain dengan perbedaan yang ada? Ya, syaratnya hanya satu, yaitu kita mengedepankan toleransi. Kita saling hidup toleransi satu dengan yang lain. Sehingga dengan toleransi kita dimampukan untuk menghargai orang lain, menghargai agama orang lain, menghargai budaya orang lain, menghargai bahasa orang lain, dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, hanya dengan toleransi kita mampu saling menghargai. Jadi saudara dalam Tuhan, ya, mari kita hidup toleransi. Ya, mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, di dunia ini, terutama di Indonesia ini, saya pikir tidak ada yang sempurna. Ya, kita punya kelebihan dan kita juga punya kekurangan masing-masing. Jadi kita perlu saling melengkapi saja sebenarnya. Di atas perbedaan yang ada, ya, kita saling melengkapi, kita saling menguatkan, kita saling dukung-mendukung. Ya. Kita tidak boleh melihat perbedaan-perbedaan yang ada sebagai sesuatu yang memisahkan kita, gitu lah. Tetapi mari kita menjadikan perbedaan yang ada menjadi sesuatu yang membuat ya jarak kita semakin indah, gitu loh. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan keindahan, kedamaian, kerukunan di atas perbedaan yang ada hanya dengan menjunjung tinggi nilai toleransi, hanya dengan hidup toleransi satu dengan yang lain. Ya. Jadi penting sekali bagi kita untuk hidup toleransi, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, terkhusus juga buat anak-anak Tuhan hari ini, kalau kita sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan hidup kita, jangan langsung ambil keputusan, jangan langsung melakukan hal-hal yang tidak terpuji, tetapi mari kita tetap sabar dan mari kita tetap meneladani Kristus yang mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih. Ya, firman Tuhan berkata, kalau pipi kananmu ditampar, kasihlah pipi kirimu. Artinya, ketika kita disakiti, ketika kita diperlakukan tidak adil, mari kita menyayangi mereka, mari kita mengasihi mereka. Ya, kita balas mereka dengan segala kasih. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan menguatkan kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.